Shalom, perkenalkan nama saya Denya Nomleni, NIM 1.01.0222.0204, Prodi Pak, kelas F, semester 2, mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Di sini saya akan menjelaskan tentang periodisasi sejarah gereja menurut Dr. Andus Thomas van den End. Baik, saya akan menjelaskan tentang periodisasi sejarah gereja. Periodisasi sejarah gereja adalah pembagian waktu dan masa yang bersejarah dalam perkembangan gereja di seluruh dunia. Sejarah gereja di Indonesia tidak seragam dalam penetapan tahun-tahunan dan peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan gereja di Indonesia pada masa lampau. Akan tetapi, penanggalan atau kalender tahunan tidak cukup kalau manusia mau menetapkan dan menghubungkan peristiwa-peristiwa yang terjadi dengan jarak waktu yang lebih jauh dari satu atau beberapa tahun. Sebab sejarah gereja sudah berlangsung sejak jemaat pertama didirikan, yaitu hampir 20 abad lamanya. Tidak mungkin sehingga perlu dibagi atas dua faktor, yaitu yang pertama pada tahun 1522 sampai 1800. Pada periode ini negara Portugis dan VOC memainkan peran penting dalam perluasan dan pemerintahan gereja di pihak lain. Kabaran Injil diselenggarakan oleh suatu lembaga gereja dan membawa serta dengan ibadah. Ajaran yang berlaku dalam gereja itu, pendekatan terhadap agama dan kebudayaan yang mereka temukan di Indonesia bersifat negatif semata-mata dan orang Indonesia tidak ikut serta dalam kepemimpinan gereja. Organisasi gereja bersifat hierarkis dan dipimpin oleh orang-orang barat. Pada zaman yang kedua, yaitu tahun 1800 sampai dengan 1940-an. Dalam periode ini, para tokoh Van den End membagi atas beberapa subperiode, yaitu pada tahun 1800 sampai 1860. Yang kedua pada tahun 1860 sampai 1920. Pembagian ini didasarkan atas faktor perluasan, faktor pola berpikir atau misionaris, faktor peranan orang-orang Indonesia dalam kehidupan gerejani, dan faktor perkembangan di bidang politis. Faktor-faktor ini berlaku bagi sejarah gereja di Indonesia dilihat sebagai satu kesatuan. Demikian hasil penjelasan saya. Terima kasih.